Mari kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan Fatsal yang ke-10. Ini adalah pesan Musa. Sebelum Musa, dia menyelesaikan semua yang Tuhan pesankan kepadanya dan dia harus pulang ke Kanaan abadi. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar belajar akan perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai Kanaan. Karena kita juga dijanji oleh Tuhan bahwa setelah kita selesai di dunia ini, kita harus masuk ke Kanaan, surga. Maka dari itu kita benar-benar harus mempelajari supaya saudara dan saya sampai di tempat yang Tuhan kehendaki. Dalam Ulangan Fatsal yang ke-10, mulai ayat yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Nah, saudara, kita perhatikan pesan Musa ini kepada bangsa Israel sebelum dia meninggalkan dunia ini. Maka dari itu saudara, engkau perhatikan. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan karena siapa? Karena nenek moyang. Nah, saudara dan saya dimasukkan oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan karena siapa? Karena Yesus. Jadi bukan karena siapa-siapa, tapi karena Yesus. Karena saudara dan saya dari bangsa lain. Maka dari itu saudara, kita harus perhatikan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Sesuai dengan saudara, dikeluarkan dari Mesir perbudakan dosa. Saudara sudah dibebaskan, dan sekarang saudara menuju ke Kanaan. Tetapi saudara perhatikan, saudara di dalam dunia ini
seperti bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Persis keadaannya. Maka dari itu saudara pelajari benar-benar. Bangsa Israel melihat mujizat. Bangsa Israel mengalami sendiri. Tiap hari dia melihat tiang awan dan tiang api. Tapi mengapa dia masih hidup tidak percaya? Mengapa masih gerutu? Mengapa masih takut? Mengapa masih khawatir? Sama dengan keadaan saudara. Perhatikan coba. Saudara dan saya, waktu saudara dan saya percaya akan Tuhan, saudara mempunyai tiang awan dan tiang api. Di mana di dalam tiang awan dan tiang api itu wujud Allah yang tidak kelihatan. Ya toh? Tapi di situ saudara dan saya harus tahu bahwa ada Allah yang maha kuasa. Tiang api, siapa itu? Firman Tuhan. Alkitab berkata, firman Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Saudara dan saya terima Yesus, lalu setelah terima Yesus dibaptis, saudara menerima Roh Kudus. Itu tiang awan. Roh Kudus kalau hadir selalu didahului. Bapak kalau hadir waktu saudara kalau baca Alkitab di dalam Perjanjian Lama, mesti ada kabut. Awan yang kabus. Roh Kudus lebih dahulu. Pada waktu bumi dibentuk, diciptakan oleh Allah, maka yang melayang-layang siapa dulu? Roh Kudus, awan, saudara. Setelah itu baru firman keluar. Maka dari itu saudara dan saya sama dengan bangsa Israel. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Saudara dan saya percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu. Amin? Yakin? Berarti saudara tahu toh kalau di dalam dirimu ada Tuhan yang Maha Kuasa? Ya toh? Tapi kenapa kamu hidupmu masih khawatir, takut? Ayo, kalau nanti menghadapi masalah, bingung, betul enggak? Apa bedanya coba sama bangsa Israel? Tiap hari lihat ada Allah. Tiap hari lihat mengalami mujizat apa? Mana turun. Makan dijamin. Saudara ini apa? Kamu kira saudara ini tidak dijamin Tuhan? Hah? Nyatanya di dalam krismon gini ya tetap bisa makan toh? Hah? Makan toh? Ada yang tidak makan enggak? Tidak ada yang gendut-gendut toh di sini. Semua. Jadi saudara, tapi kita pikir itu datangnya otomatis. Atau saudara yang kerja. Saudara boleh kerja setengah mati, tapi kalau Tuhan tidak mau menurunkan, tidak bisa. Saudara dan saya itu harus tahu. Coba, Tuhan menurunkan mana? Nah, saudara kerap kali orang Israel, sama dengan orang Israel. Saudara dan saya itu sudah punya jatah. Punya jatah. Jadi Tuhan tahu kebutuhan saudara, betul? Kamu makannya butuh berapa, Tuhan tahu enggak? Hah? Tapi saudara kepingin nimbun enggak? Hah? Pengennya mengambil sebanyak-banyaknya, dimakan dikit demi itu toh. Coba baca Alkitab. Saudara, kita mesti belajar. Supaya saudara itu tahu benar-benar bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala-galanya. Tapi saudara itu harus sadar bahwa segala sesuatu Tuhan yang sudah ngatur. Coba baca di dalam Keluaran 16. Ayat 17 dan 18. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Berarti saudara tahu? Orang Israel persis saudara. Saudara ternyata sama tambah orang Israel. Dah.
Sudah diberi jatah, sudah diberi contoh, ya toh? Tapi kepinginnya ngumpulkinnya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena watake serakah. Yang saudara tidak sadar. Loh. Kalau saudara baca, yang ngumpulkan banyak, tetap dapetnya berapa? Secukupnya. Loh. Makanya kamu ngumpulin banyak, kalau Tuhan tidak seneng ya tetap kantongnya bocor. Saudara bilang, loh saya itu ngumpulin banyak, dapetnya banyak Pak. Tapi tidak tahu kemana. Kok habis? Lah kamu catat. Sudah dicatat. Tapi ya ada itu. Keluarannya apa? Kalau tidak mobil kebentur, anak sakit. Loh ya toh, dokternya mahal, obatnya mahal. Loh, bocor terus toh? Bocor toh? Tapi yang dapat sedikit, kok ya tidak bentur-bentur. Loh, cukup toh? Nah, kamu mau sedikit mau banyak? Hah? Hah? Oh, dia bilang mending sedikit. Bodoh namanya. Yang bilang banyak serakah. Harusnya yang mana? Secukupnya. Ngawur kamu ini. Maka dari itu saudara, kita harus belajar benar-benar akan firman Tuhan supaya saudara itu tahu bagaimana saudara dan saya itu hidup damai, sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Tapi saudara tidak bisa lepas dari apa? Ini pikiran karena apa? Karena saudara tidak hidup di dalam iman, percaya. Ini yang menyebabkan orang Kristen itu hidupnya tidak pernah tenang, saudara. Kacau. Mengapa saya berani katakan itu? Saya alami sendiri. Tapi setelah saya mengalami semuanya, di hari-hari tua saya menyadari bahwa ternyata saudara orang Kristen itu sama dengan orang Israel. Dan setelah saya sadari, rileks. Tenang, makanya selalu saya katakan belakangan kan rileks. Kenapa? Semua sudah ada jatahnya sendiri. Tidak usah takut. Kalau Tuhan sedang mendidik, mengajar saudara di padang gurun, sebab di dunia ini saudara mau masuk Kanaan itu padang gurun. Lah, kalau Tuhan membiarkan saudara itu kekurangan air, itu maksudnya apa? Maksudnya saudara itu diuji. Kamu berjalan di dalam iman atau di dalam pikiran. Dan ternyata bangsa Israel berjalan tidak pernah bisa jalan dengan iman. Makanya gagal terus. Akhirnya mati di padang belantara. Lah saudara ini jalan dengan iman atau dengan pikiran? Sementara di sini, iman. Nanti pulang, pikiran. Makanya banyak orang ngomong sama saya begini. Loh Pak, kita kan hidup dalam kenyataan. Nah, saya bilang, apa kamu kira iman itu enggak kenyataan? Hah? Contohnya saya bilang. Contohnya saya bilang. Loh, Pak Yusak lain. Lainnya apa? Kamu hamba Tuhan. Loh, aku hamba Tuhan. Jadi dijamin Tuhan. Kamu siapa? Kalau saya hamba Tuhan, kamu siapa? Oh, ngakunya anak lagi. Nah, jadi ternyata anaknya enggak dijamin, hambanya di. Nah, ini celaka 12. Berarti anaknya anak. Betul lah? Ini loh saudara, ini kenyataan saudara. Makanya bangsa Israel itu perhatikan coba. Yang bisa masuk, itu cuma Kaleb sama Yosua. Kenapa saudara? Karena dua orang ini mempunyai jiwa roh yang lain. Dia mengikut Tuhan dengan setia.
Bukan berjalan dengan akal, tapi berjalan dengan iman. Karena dia dua orang ini termasuk 12 kepala suku yang mengintai tanah Kanaan. Musuhnya besar-besar, bentengnya kuat. 10 berkata, tidak mungkin. 2 Yusa sama Kaleb berkata, mungkin. Karena dia berjalan dengan iman, berdasarkan apa? Apa yang sudah dilihat. Waktu dikejar Firaun, tidak ada jalan keluar. Depan laut, belakang tentara. Toh pada waktu dia menantikan Musa membelah laut, Firaun tidak bisa mencapai bangsa Israel. Kenapa? Tiang awan, tiang api pindah di belakang bangsa Israel. Sehingga bagian orang Israel terang. Bagian Firaun gelap. Tidak bisa lihat, saudara. Karena merupakan dinding pemisah. Karena Allah berdiri di antara saudara dan mereka, musuh. Yusa sama Kaleb tahu. Sehingga dia tunggu waktunya. Biarpun penuh dengan kepikiran, dengan ketakutan. Tapi Allah membuktikan dia sanggup lakukan segala perkara. Kita tidak perlu takut, saudara. Apapun yang terjadi. Kalau Tuhan mau ngambil, gampang. Tapi Tuhan mau memberkati, gampang. Betul? Tapi kalau belum waktunya, susah. Nah, yang menjadi masalah, itu bukan kalau Tuhan berkati. Kalau Tuhan berkati, saudara bilang, oh gampang. Wong semuanya itu persiklop menurut aturan Tuhan. Saudara pergi ke sana berkat, sana berkat, sana berkat. Tapi kalau sedang tidak waktunya, ke sana seni ya kosong. Nah, ini masalahnya, saudara. Di dalam masa-masa yang seperti itu di padang belantara, di dalam masa-masa yang sedang tidak kamu temui Tuhan, artinya Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak memberikan jatah itu pada waktu belum waktunya. Apa yang saudara dan saya harus lakukan? Belajar dari firman Tuhan. Sebab hal itu saudara harus hadapi setiap saat. Tidak bisa tidak. Saudara pada waktu sudah dewasa, sudah bekerja sendiri, saudara tidak mikirin keluarga. Makan satu hari cukup, tidak butuh apa-apa. Tapi kalau saudara sudah mulai senang sama orang, mulai cari duit, mulai mau menyenengin. Kawin, sudah mikir. Mikirnya apa? Jangan kawin dulu sebelum punya pekerjaan. Betul tidak? Nah, kalau kamu gitu, itu sing netepkan kamu atau Tuhan? Wah, dia bilang itu, Tuhan. Tuhannya itu pikirannya dewek. Ngerti, saudara? Karena saudara tidak pernah keluar dari cara berpikir. Saya alami. Waktu saya disuruh menikahkan Semi dan Denny, saudara tahu. Denny, Selfie, istrinya Denny itu baru tingkat 2 ya. Tingkat 2 ya. Tingkat 2 di sekolah Paryangan hukum. Evi ya baru tingkat 4, bayangin. Belum lulus semua. Semi belum punya kerjaan, Denny belum punya kerjaan. Tapi Tuhan berkata, kawin. Aku sampai bengong. Apa Tuhan? Kawinin anakmu. Loh. Kira-kira kalau saya jalan dengan pikiran, saya berani enggak? Hah? Enggak berani, saudara. Saya kasih tahu anak-anak bilang apa? Apa? Kamu disuruh kawin. Kawin? Makan apa? Ya makan nasi, saya bilang. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Karena mana turun, kamu tahu enggak mana turun dari mana? Dari surga. Caranya bagaimana? Enggak tahu. Ya, dia tanya saya. Lah saya bapaknya ya bilang, enggak tahu. Lah terus bagaimana? Ya enggak tahu. Pokoknya Tuhan bilang kawin, kawin. Loh, saudara tahu? Waktu saya ngomong sama besan saya, soal ini loh, besan saya di tengah-tengah kamu. Kaget dia, hah?
Kawin, Pak. Kawin. Ya bengong dia. Saya tahu Tuhan bilang sama saya. Mikir dia. Apa yang dipikir, saudara? Nah, itu anak kedua. Kakaknya belum punya pacar. Sekolah belum jadi lagi. Bayangin, saudara. Coba bayangin. Logikanya di mana? Dia diem. Saya tahu. Karena Tuhan ngomong, takut. Nah, terus piye Tuhan? Kasih tahu. Loh, saya kasih tahu. Kalau kamu nurut, nanti anakmu setahun kemudian dapat pacar, kawin. Dia tahu gitu, oh ya sudah, boleh. Nah. Padahal menurut akal, loh belum punya apa-apa, bayangan janda, saudara. Loh memang hidup dengan Tuhan itu berdasarkan iman. Saya membuktikan semua, saudara. Tapi saudara, ya memang saya sampai kalau ada orang konseling itu saya kasih tahu gini, susah Tuhan. Sebabnya apa? Belum ngalami. Makanya saya bilang selalu kalau ketemu orang bilang, susah Pak. Ya, tapi kamu tinggal alami nak. Nanti kalau sudah gepeng baru nyerah. Mau nurut mau gepeng dulu. Kalau di sini mau, tapi kalau nanti di rumah sudah gepeng. Sebab pikirannya jalan lagi terus, gak bisa saudara. Untungnya anak-anak saya nurut. Ya sudah sukamu. Tuhan bilang gitu. Ya sembahyang. Ya oke memang harus kawin. Ya wes kawin. Ini besan saya yang satu ini Bertus ini lumayan saudara. Dia agak segan sama saya jadi diem. Tapi Tuhan tahu hati dia. Tapi yang satu. Ininya jualan terus saudara. Waktu saya bilang, saya diperintah Tuhan, kaget deh. Bahwa anakmu disuruh kawin lah. Padahal dia merencanakan anak lakinya waktu itu September ya. September. Ini suruh kawin Juli. Dia diam. Dia yang lupa. Lalu Tuhan bilang, dia kebingungan duit. Loh, saya bilang, kamu gak usah ngeluarin duit 1 sen. Langsung saya todong. Dia langsung, hah? Kenapa? Tuhan yang ngatur semua. Oh kalau gak usah ngeluarin duit, oke jalan aja lah. Loh, ngerti saudara? Sebab Tuhan itu maha tahu. Tahu yang ditakutin. Lah saya memang gak ngerti. Dia bilang, lupa. Nanti September tahu saya baru mau ngawinin. Iya saya tahu. Lu lagi ini kok kawin itu bagaimana? Lu karena kamu takut gak punya. Kamu gak usah bayar duit. Loh, gak usah ngeluarin duit. Gak usah. Semua diatur Tuhan. Oh ya sudah. Boleh saja. Nah, lalu dia tanya. Loh, Bapak sudah punya duit? Nah, di sini letaknya. Betul toh? Waktu ditanya, Bapak sudah punya duit? Saya bilang, sudah sebagian. Lah memang, karena pada waktu istri saya pertama kali saya kasih tahu, yang kenapa? Tuhan suruh anakmu dua-dua kawin. Hah, itu bulan Maret loh saudara. Suruh kawin bulan Juli. Cuma 3 bulan. Saya bilang, kawin Tuhan, kawin. Saya bilang, ya anakmu suruh kawin. Wah lah kawin sekali 2. Wah lah ini bagaimana? Nanti yang datang berapa? Ya datang. Wah paling sedikit 3.000. Nah terus aku minta duit 30 juta. Buat makan tok. Berapa? 30 juta. Hah, kok banyak? Loh banyak. Ini 3.000 orang susah ini. Ya sudah saya bilang Tuhan 30.000. Dia minta duit. Tidak tahu. 30 juta. Terserah. Saya tidak punya duit saudara. Tidak punya. Tahu-tahu besoknya ada orang datang. Nih Pak, saya ini utang salah sama Bapak. Salah apa? Enggak, aku udah merasa kamu salah sama saya. Ngasih cek 33 juta. Pas tak? Pas. Tuhan enggak pernah. Itu tahun 93 loh. 33 juta itu gede loh, saudara.
Jangan kamu kira sedikit, gede itu. Dolar masih berapa itu? Hah? Ah ya 2033 juta. Nah, saya kasih istri saya, jalan. Ya sudah, ayo jalan. Nah, saya hubungi saja besan-besan. Mau enggak bilang. Sebetulnya besan yang satu bilang gini, loh Pak, pokoknya kalau kamu tidak setuju, kamu tanggung jawab sama Tuhan. Tak tuding gitu, ngeri deh. Sebab kalau kamu tidak setuju, saya tidak tahu kapan bisa kawin lagi. Sebab kalau Tuhan bilang, dia tidak setuju, oke, tunda saja. Sampai kapan? Tidak tahu. Saya orangnya kan masa bodoh. Dia langsung setuju. Setuju. Nah, beres. Saudara, ini saya membuktikan semua, saudara. Apapun Tuhan menjamin. Kalau Tuhan sudah berfirman, saudara tinggal percaya. Saudara dan saya berjalan di dalam dunia sama dengan orang Israel berjalan di padang belantara. Tidak tahu arah kemana. Sebab bangsa Israel itu kalau berjalan, saudara, dia nunggu tiang awan, tiang api, jalan. Kalau dia lihat tiang apinya diem setahun, ya diem setahun. Kalau tiang api, tiang awannya jalan, sebulan baru diem jalan lagi, sehari jalan lagi, jalan. Loh, saudara tahu? Bangsa Israel berjalan berdasarkan tiang awan, tiang api. Saudara pun berdasarkan firman dan Roh Kudus. Sama. Tetapi mengapa saudara tiap hari masih memikirkan? Susah-susah. Mau cari ini, bagaimana begini, nantinya bagaimana. Nggak usah mikir. Karena apa? Sedemikian kau bertobat, langkahmu sudah diatur oleh Tuhan. Alkitab sudah berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Setiap saudara dan saya sudah punya jatah, sudah ditulis. Semua punya jatah. Jadi sebetulnya saudara itu tinggal berjalan dengan firman, tiang api ini, dan tiang awan Roh Kudus. Setiap hari saudara berjalan, lakukan saja. Tapi saudara pikir gini, Tuhan ini tidak ngomong. Tuh, saudara akan dituntun, saudara akan dipaksa. Berjalan, kalau Tuhan sudah lihat saudara sudah benar, didiemin. Tapi kalau salah pasti diperingatkan. Tapi kalau diperingatkan tidak peka, tidak nurut, digebuk. Pasti, wong Alkitab kok. Sebab Tuhan berkata apa? Tuhan tidak membiarkan orang berjalan di luar garis. Kalau kamu keluar, pukul. Karena kasih. Nah, pukulan-pukulan saudara alami. Kalau saudara itu dipukul sedikit, saudara sudah sadar. Biasanya pukulannya tidak tambah besar. Tapi kalau tidak sadar, tambah besar. Tidak sadar, gepeng gue. Bikin habis. Itu Tuhan. Maka dari itu saudara, kadang-kadang kita tidak bisa ngerti. Kita seolah-olah tidak salah apa-apa. Tapi mengapa? Semua kok habis. Tuhan yang merencanakan. Bukan saudara. Kalau saudara tidak keluar dari cara berpikir saudara, dan saudara tidak mau berjalan di dalam iman, ya saudara tidak akan berubah. Persis kayak bangsa Israel. Jatuh bangun kayak yuyu itu. Naik turun. Tetap pakai tali itu tok. Daisa saudara. Daisa keluar. Tapi kalau saudara dan saya berjalan berubah dengan melalui iman, saudara akan naik terus. Dan setiap janji Tuhan digenapi. Saya membuktikan semua. Pada waktu saya disuruh, waktu Iin lulus SMA, Iin berkata dia mau jadi dokter. Saya bilang, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi dokter kanak-kanak. Oke, kalau gitu sekolah di Indonesia. Sembayang.
Loh, punya pikiran boleh. Habis itu hadapkan di hadapan Tuhan. Sembayang. Anak sembayang, saya berdoa. Nah, Tuhan berkata, pergi keluar. Loh, pergi keluar. Kemana Tuhan? Nanti aku tuntun. Nah, lalu memikir dia ke Amerika, ke Australia. Di Australia ada adik kak tantenya. Pikirnya ke Australia saja. Lalu ke Amerika, ada temennya yang ngajak. Yang seneng sama dia. Ngajak ke Amerika. Tapi Tuhan tuh cuma pikiran lain, saudara. Saya mikir sama Iin mikir beda. Iin tidak pernah mikir duit. Dia cuma mikir kemana aku pergi. Bapaknya mikir duit. Setiap bulan saja Tuhan cuma ngasih 300.000 untuk makan keluarga. Kok disuruh pergi luar negeri? Itu uang dari mana? Tapi karena saya sudah biasa jalan dengan Tuhan, saya bilang terserah sukamu, urusanmu. Sing malu ya kamu. Saudara tidak berani gitu. Kalau saudara tidak ngalami. Pada waktu kita ke Jakarta, ini mau pergi di Kebayoran. Rumah temen dia yang di Amerika. Loh, caranya Tuhan tuh aneh, saudara. Di tengah jalan saya nyopir. Anehnya Iin yang mau pergi ini ribut. Kenapa? Wah, aku sudah kebelet kencing, gak bisa nyahan. Wah, silaka ini. Ini di tengah jalan, In. Ini ngompol aku nanti ini. Waduh, Bapak cari temen yang paling dekat dong, Pak. Terus saya doa, Tuhan ini kok ada aneh-aneh. Wong kencing aja kok tidak bisa ditahan. Oh, sudah gede lagi. Nah itu. Akhirnya saya bilang, wah rumahnya Tony dekat. Di Jalan Ridwan, di Senayan. Persis di Senayan, saudara. Saya bilang, plus masuk tempat Tony. Ton, turut kencing. Kencing dia. Habis kencing, dia tanya sama saya. Loh, kamu ini sebetulnya mau kemana? Mau ke Kebayoran, tempat temennya anak ini. Kenapa? Ini mau sekolah luar negeri disuruh Tuhan. Nah, kenapa enggak sekolah ke Belanda? Anakku di Belanda. Belanda? Ngapain? Oh, sana sekolahnya bagus. Dia keluar. Kenapa kamu tidak ke Belanda? Langsung Tuhan ngomong dia. Kamu memang aku suruh ke Belanda. Kenapa saya buat kamu terkencing-kencing? Tuhan ngomong melalui kencing. Tapi saudara pikir kepinginnya melalui apa? Telinga. Nah itu, karena saudara membatasi. Saudara dan saya perlunya apa? Jalan saja. Nanti Tuhan yang ngatur. Akhirnya pada waktu itu saya bilang, Tuhan, Belanda. Jadi tidak pergi ke Kebayoran, saudara. Pulang ke Bandung. Belandain. Belanda apa? Ya sudah. Mulai les Belanda. Les Belanda sebulan tidak bisa apa-apa. Kenit. Padahal ibunya jago Belanda. Saya bilang mau ajari, aku gak bisa. Ya wes lah, Iin tuh sama saya Pak sama bodoh nih. Akhirnya ke Belanda. Mau ke Belanda saja cari tiket, cari pesawat. Gak ada saudara, cari visa. Saya tanya, kalau mau sekolah sana bilang apa? Susah ditanyai uangnya berapa, harus ada sponsor, ada ini. Lah, susah Tuhan. Aku bilang gitu. Tuhan bilang apa? Jangan mikir. Lah kok jangan mikir itu ngapain? Jalan aja. Ya sudah, saya bilang peduli. Sekarang tiket. Ya, saya pergi ke tiket, saudara. Penuh semua. Tidak ada tiket full. Ya sudah. Loh, jangan saudara. Tidak ada gitu, mana? Jangan pusing. Saya pergi ke travel bilang, tidak ada. Ya sudah. Aku bilang, tidak ada. Saya pulang, saudara, naik mobil lagi. Di tengah jalan Tuhan baru ngomong lagi. Balik kemana? Ke travel itu. Bilang ada. Loh, ngerti enggak? Kenapa kok Tuhan enggak ngomong tadi di sana? Kok waktu mau pulang baru ngomong lagi, kenapa? Hah?
Biar mantep. Ngawur. Karena maune Tuhan begitu. Maunya gitu, bukan kamu, dia. Makanya saya ngalami semua, santai aja, balik saya. Nemuin lagi direkturnya, Pak, apa? Ada. Dia bilang, hah? Siapanya ngawang? Coba siapa? Kamu berani? Tuhan. Sinting. Tapi aku punya hikmat. Saya bilang gini, bapakku. Kaget dia. Pikirnya bapak siapa ini? Yang punya pesawat, Bobi. Siapa? Bapakku. Bapakmu saya. Mak, siapa? Tanya. Wah, mateng. Bapakku di surga. Dia bilang, oh, sinting. Saya begitu loh. Saya diginiin. Sinting. Lawang saya ini yang ngurus travel. Kok bapak bilang ada? Ada, saya bilang. Kalau bapakku di surga bilang ada. Ada. Saudara, terus terang saudara berani ngomong gitu? Hah? Tidak berani dah. Tidak berani. Makanya, karena kamu masih jalan dengan pikiran. Satu, kedua, malu. Betul? Jadi kamu punya Tuhan malu enggak? Malu tak? Saya bilang, bapakku bilang ada. Terus dia diem. Saya bilang, kamu telex ke Singapura. Lalu dia tanya, bilang, ada itu pakai pesawat apa? Saya tanya, Tuhan pakai pesawat Singapore Airlines. SQ, Singapore Airlines. Apalagi? Penuh, Pak. Ada. Dia bingung, dia bilang edan namanya. Terus akhirnya dia telek ke Singapura. Saudara tahu apa terjadi? Saya dibel dari Singapura langsung sama agen sana. Dia bilang, Mr. Cipto, ya ada 2 tiket buat kamu sama anakmu. Bagaimana bisa ada? Saya bilang. Saya ngomong bahasa Indonesia loh, orang Singapura itu bisa bahasa Indonesia. Aku udah bisa Inggris. Dia bilang, pas namamu masuk, 2 orang suami istri mengundurkan diri. Timingnya pas dah. Itu Tuhan. Sebelum ini masuk, orangnya belum datang. Belum ada yang mengundurkan diri. Tidak ada. Tapi demikian ini masuk, orang itu mundur. Oh, pas toh? Pas. Hoki. Wah. Hoki apa rencana Tuhan? Waduh, kalau di sini rencana Tuhan. Padahal saudara tahu semua itu sebetulnya diatur Tuhan enggak? Iya, tapi saudara enggak percaya. Ini loh saudara. Nah, pada waktu saya tidak punya tiket, saya minta visa dulu. Saya datang ke sana, saudara. Itu luar biasa. Saya mau minta visa ke Belanda. Saya sama anak saya. Mana Pak tiketnya? Oh, enggak punya. Oh, enggak boleh. Loh, kok enggak boleh kenapa? Mesti punya tiket pulang balik. Ya sudah. Saya ya cuma bilang gini. Udah, jangan otot-ototan ngotot marah gitu. Oh, Tuhan nyuruh kok kamu. Enggak boleh, saudara. Dia enggak bakal ngerti. Kalau dia bilang gitu ya bilang, enggak boleh. Ya sudah. Aku cuma ngomong, enggak boleh loh ya, enggak salahku. Saya sudah jalanin. Tapi wong enggak boleh kok aturanmu. Ya sudah. Saya berdiri saudara. Ya sudah permisi. Demikian saya pergi sudah jalan loh. 2-3 langkah. Pintu duta besarnya dibuka. Black. Hei Pak Yusa. Saya dipanggil. Aneh enggak? Saya kenal dia aja enggak. Hei Pak Yusa. Saya bilang. Hehe. Saya cuma gitu aja kenal loh. Aku bilang hehe. Kenapa? Saya mau minta visa ke Belanda. Tapi enggak boleh. Karena enggak punya tiket. Terus dia bilang, sini. Saya dibawa masuk ke kantor dia malah. Ke ruangannya dia. Wah. Terus pegawai dipanggil, sini kamu. Ini orang, catat namanya, bikinkan visa. Tidak punya tiket. Nanti kalau tidak punya tiket jatah kedutaan Belanda beri dia. Anak raja enggak? Anak raja atau hambanya raja? Ngeri saudara? Di saya enggak, diajak ngobrol saya sih. Seperempat jam. Udah, oke Pak, lusa selesai. Ada datang langsung ke kamar saya.
Semua sedia. Kalau tidak punya tiket, ngomong. Nanti saya langsung kasih kamu tiket 2. KLM. Saudara. Tuhan luar biasa enggak? Nah, ya. Nah, kok kamu masih mikir-mikir kenapa? Lalu kamu bilang apa? Ya beda dong Pak. Bedanya apa? Pak Yusa kan deket Tuhan. Koneksi lagi. Loh, deket Tuhan, enggak deket Tuhan itu tergantung apa? Kamu mengenal firman dan Roh Kudus. Berdoa, saudara. Bukan masalah yang lain. Banyak orang tanya saya, bagaimana caranya Pak? Bagaimana? Tidak ada caranya. Baca Alkitab, berdoa, saudara nanti jalan aja dituntun. Kalau Tuhan mau ngomong melalui mimpi ya bisa. Tidak ya bisa. Jalan aja. Langkah demi langkah, hari demi hari. Tapi kalau engkau tidak ada apa-apa, artinya diajar, dididik, sana sini, hati-hati, cepat bertobat. Karena apa? Karena Tuhan mau kelemahan-kelemahanmu ditinggalkan. Oh, karena setiap orang ini punya kelemahan. Jadi jangan kira kalau saudara itu dekat Tuhan terus, Tuhan tidak nuntut apa-apa. Tuhan nuntut karena apa? Untuk masuk ke tanah Kanaan. Saudara dan saya harus berbuah. Buah apa? Buah-buah roh. Jadi kalau kamu tukang gosip, bertobat. Kalau kamu tukang menghakimi orang lain, bertobat. Kalau kamu serakah, bertobat. Kalau kamu tukang marah, bertobat. Kalau itu satu demi satu kamu tidak sangkali diri dan kamu tidak berubah, diajar terus. Saya ngalami semua saudara. Sebab saya dulu super mata duitan. Super mata keranjang. Saya. Super sombong. Jadi saya super semua, tanya istri saya itu loh. Istri saya itu pacaran sama saya 13 tahun. Tiap hari nangis. Tapi lucunya kok ya mau. Karena Tuhan yang netepin. Setelah kawin saudara. Baru dirubah Tuhan. Rubahnya itu apa? Sekaligus dah. Sedikit demi sedikit. Tidak bisa seluruhnya. Tidak. Sedikit demi sedikit. Perkara duit, perkara mata keranjang, perkara kesombongan, egois. Semua dikikis. Habis. Setelah kita dikikis, hilang. Berkat ngalirnya itu luar biasa. Jatah itu jadi naik, saudara. Janji Tuhan itu naik terus. Luar biasa. Saya sampai tidak bisa ngerti. Jangan saudara kira, karena Pak Yusa kenalan banyak. Loh, orang digerakkan bisa memberi, itu kalau tidak Tuhan yang gerakin. Tidak mungkin, betul? Saudaramu punya duit, kamu susah-susah. Nah, ngomong utang susah kok. Tapi kamu tidak usah ngomong apa-apa. Kalau Tuhan gerakin, gampang, kletek, lupa. Betul? Saudara, sekarang ini Tuhan sedang menyiapkan orang-orang. Saya barusan dapat telepon di Jakarta. Seorang biasa dipakai Tuhan, orang Katolik. Dipakai Tuhan, Tuhan bilang, aku mau pakai kamu melalui orang lain. Lalu dia bilang, aku tidak tahu, baru baca Alkitab, baru berdoa, barusan. Tapi dia sembahyang buat orang sakit sembuh, saudara. Saudara tahu, demikian dia orang sakit sembuh. Sana didoain sembuh, sini doain sembuh. Saudara tahu, dia sampai bingung sendiri. Disodori, saudara. Sebulan 100 juta. Suruh pakai. Dia bilang, enggak. Aku enggak lakuin apa. Aku cuma sembahyang kamu sembuh. Bukan saya. Enggak peduli. Pokoknya 1 bulan saya kasih kamu 100 juta. Bingung enggak? Kalau kamu mau enggak? Nah itu soalnya. Makanya kamu belum dipakai. Karena kamu masih mata duitan. Lah orang itu enggak mau, saudara. Enggak mau. Memang enggak mau dia. Sampai akhirnya dikasihkan panti asuhan. Dikasih tanah. Suruh bangun gedung untuk persekutuan. Miliar. Dia bilang bingung. Kok bisa begitu? Bagaimana ini?
Ini sudah mulai nih. Tuhan sudah menunjukkan. Ini loh, Gunawan baru dari Amerika. Sekarang di sana Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan nyata. Orang gigi pada lubang, doa, nyembah, turun emas, tembeli mbak Tuhan, emas. Loh, itu fakta sampai sekarang ada bukti ini loh. Gigi-gigi ini yang lubang-lubang ditembeli mbak Tuhan, emas. Terus dia nyembah keluar dari kepalanya, bubuk emas. Loh, ini kenyataan ada sampai sekarang ada. Ini orangnya ada, saudara. Dan hamba Tuhan itu yang mau datang ke Indonesia itu, dia ompong, belakang giginya dia bisa makan, dia doa-doa, tumbuh gigi semua emas. Nah, nanti kalau hamba Tuhan itu datang, nanti saudara boleh buktiin, sampai sekarang masih ada emasnya. Itu diberi Tuhan. Oh, kemarin sudah datang tuh loh, Retno malah ngomong. Di Ungaran toh, itu si, siapa gitu lupa saya. Dari orang dari Argentina atau dari Brasil, lupa saya. Pokoknya Brasil ya. Brasil lah, bayangin. Itu kenyataan, saudara. Jadi sekarang ini waktunya Tuhan mau mencurahkan kuasanya. Tapi untuk dicurahkan kuasanya itu, saudara, yang diperlukan apa? Wadahnya. Kalau wadahnya masih mata duitan, ya enggak dikasih emas. Lah nanti kan mau copoti lubangi lagi. Dijual. Mantu saya bilang, wah lumayan bisa dijual. Nanti tumbuh lagi. Lah aku bilang kalau kamu masih mata duitan enggak bakal dikasih emas. Wong Tuhan itu memang begitu, betul lah? Apa yang kamu suka, Tuhan tidak suka. Tapi kalau kamu tidak mau, dia mau ngasih. Nah, lalu kamu bilang, ya kalau gitu pura-pura mau. Tuhan ini tidak bisa mau tipu. Tuhan lebih tahu. Kalau kamu masih mata duitan, tidak bakal dikasih. Kenapa? Nanti membuat kamu jatuh. Saudara tahu? Ini sudah masanya. Dan ini sudah dimulai di mana-mana. Saudara sedia. Sebab tugas saya sudah selesai. Hari ini saya benar-benar khotbah terakhir. Saya tidak akan khotbah lagi. Karena Tuhan berkata, tugasmu sudah selesai. Loh. Jadi yang nyambung siapa? Kamu. Jadi kalau kamu tidak mau, ya yang rugi kamu. Nah, saya sudah nikmati kok. Saya suruh berhenti. Tetap terjamin kok saya. Tidak pernah kurang saya. Kenapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Ngerti ya? Tuhan itu luar biasa. Di Surabaya, saudara. Tuhan bilang, kamu gini, ya. Persembahan saya melayani. Tidak dikasih, tidak apa-apa. Karena saya tahu. Dikasih dari persekutuan, dari gereja itu berapa. Paling-paling cepet. Ya toh? Ya toh, ini bendaharanya di sini ya. Apalagi ini kalau saya khotbah di sini dia bilang, Pak Yusak enggak usah dikasih. Loh, jadi jangan kira kalau saudara itu saya dapat apa. Saya bilang, saya enggak apa-apa. Karena apa? Jatah saya punya sendiri kok. Jadi pulang dari mimpin persekutuan gitu saudara. Kalau Tuhan bilang, itu duit kasihkan. Saya kasihkan. Baru saya pulang, saya dapat cek. Nah, ini ada orang ngasih cek 1 juta itu di Jakarta, di Surabaya pada waktu itu. Ada orang cuma telepon gini, Pak, saya doain dong Pak. Saya sudah 3 bulan tidak bisa bayar ini Pak, saya diusir nih. Bertobat, saya bilang. Iya Pak, saya mau bertobat dong, doain. Dan oh, dia mau minta didoain, mau butuh duitnya, betul enggak? Hah? Lalu Tuhan ngomong sama saya, sudah suruh datang, cekmu kasihkan dia. Kamu datang. Nah, dia datang sama temannya. Seorang perempuan ini mau ketemu Pak Yusak. Pak Yusak bilang, Pak Yusak tidak usah ditemuin. Kamu yang dibutuhin ini loh kertas. Jadi saya suruh ngasih Pak Samudi, kasihkan saja. Loh saya katanya mau didoakan. Tuhan dia sudah berdoa. Tuhan bilang yang dibutuhin kertas itu kasih ke. Ya wis tak kasih. Dia melongok, dia bilang, loh saya mau didoain. Iya Tuhan bilang ini sudah sana pulang. Pulang. Suruh ngasih, saya orangnya tidak peduli. Suruh ngasih tak kasih. Nggak hitungan, nggak peduli. Sebabnya apa?
Hidup berdasarkan iman, bukan pikiran. Jangan hitung-hitung. Kalau kamu hitung-hitung dulu nanti jadi tukang hitung. Kayak orang yang di Jakarta itu jadi sienteng karena hitung-hitung. Ditipu, hitung-hitung akhirnya Tuhan. Di Kelapa Gading terkenal sak kampung bilang apa? Engkau hitung-hitung. Nah, dibawa sini sama istrinya sedang ngandung gede. Saya bilang, ada apa ini? Pak, suami saya ini gila Pak. Sudah masuk, mau dibawa ke glodok. Kenapa? Ngitung terus. Grogol. Lalu sampai di sini saya bilang, Tuhan ini orang gila kok dibawa ke tempat ini, itu aku nih siapa? Dokter gila ya ora? Aku tuh paling jengkel terus terang. Jangan kamu saudara kira kalau saya ini orangnya masih sabar Anda. Kalau kamu datang, kalau Tuhan bilang usir, tak usir gue. Sungguh saya orang nggak peduli. Makanya jangan minta sembahyang buat saya. Kalau kamu minta sembahyang, saya bilang Tuhan ini orang diapain. Kalau bilang siapin mati gue. Saya orangnya nggak peduli yo. Dah. Nah, itu pada waktu itu saya cuma ngomong, kamu mau sembuh enggak? Mau jawab cuma satu kali mau. Cepek tio, gocap tio. Kamu hitung apa? Hitung orang-orang utang. Jadi orang hitung dia sampai ngapal, saudara. Sak buku ngapal. Itu berapa puluh juta, itu juta. Habis udah deh. Gila karena mikiri duit. Mikir terus untung. Aku bilang, Tuhan orang kayak gini diapain ini? Suruh ngomong aja. Ngomong apa? Yesus baik. Mana ada coba? Kamu jadi hamba Tuhan ngadepi orang sinting. Tuhan cuma ngomong, Yesus baik. Lalu kamu ngomong apa? Aku orang tidak peduli. Kamu mau sembuh enggak? Mau? Ngomong. Ngomong apa? Yesus baik. Yesus baik. Cepet dia. Baru ngomong Yesus baik sekali sudah cepet tio, gocap tio, ini siapa sebut satu-satu. Tak jableki, dari sini tak cableki loh saudara. Tak gebloki ya. Yesus baik. Oh iya, Yesus baik. Yesus baik. Gocap tio. Yesus baik, tak gebuki terus. Sampai sini setengah jam sudah bisa berapa kali Yesus baik. Terus saya bilang istrinya, tiap hari Jawil, kalau kamu di toel sama istrimu, kamu jangan marah. Tapi ngomong Yesus baik. Ngomong terus. Sebulan sembuh. Tapi kebalik sekarang. Ngomongnya Yesus baik. Jadi dia di depan, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Sampai orang-orang yang lewat itu bilang gini, loh, engkau hitung-hitung kok sekarang berubah. Yesus baik, Yesus baik. Tapi sembuh saudara. Bar itu terus dia sadar, dia bilang, wah Tuhan Yesus baik. Sembuh total. Waktu saya khotbah di satu tempat, saya saksikan gini, orangnya di situ. Dia teriak, Yesus baik. Lah kamu itu orangnya di situ. Dia bilang, benar Yesus baik. Saya sudah gila, tapi Yesus baik, saya sembuh. Tapi habis itu jangan saudara kira kalau dia langsung terus dong baik terus dah saudara. Musibah demi musibah tetap ada. Tapi kalau kamu sudah ngalami mujizat, kuasa Allah, jangan berhenti. Jangan pakai pikiran lagi. Anaknya lahir cacat saudara. Ini tulang tempurungnya tidak ada. Jadi kakinya itu bisa muter pusat 300. Bisa gini. Mukanya bonyok. Jadi bayinya bonyok karena kakinya yang satu ini perempuan ini bok terus. Mukanya diantemin hewek sama kakinya. Bawa ke dokter bilang tunggu sampai 5 tahun, sampai 7 tahun diambilkan tulang dari samping. Dikit. Akhirnya saya ke Jakarta, dia bilang, Pak, anakku cacat. Lah terus? Tapi Tuhan Yesus baik toh ya Pak? Baik. Aku bilang gitu. Saya ingat toh. Lah kamu sudah ngalami, kamu sekarang bilang. Anakmu, Yesus baik, sembuh. Yesus baik, sembuh. Tumbangin tangan tiap pagi, siang, sore, malam. Ingat,
suami istri. Terus tiap hari. Ya wis. Nurut saudara. Tidak jalan dengan pikiran. Tiap hari itu mau pada gip-gipan. Yesus baik, sembuh. Yesus baik, sembuh, sembuh. Sebulan dibawa ke dokter. Dia bilang, dokter tolong periksa. Saya diperiksa apa? Wong dada tempurungnya percuma loh. Tunggu sampai nanti gede. Tolong dong dokter, diperiksa dulu di ronsen. Saya mau sudah ada tumbuh pada. Di ronsen sama dokter kaget saudara. Sempurna. Sempurna saudara. Sampai dokter tanya, pakai obat apa? Yesus baik. Sembuh sempurna saudara. Setengah tahun yang lalu dibawa sini. Udah umur 7 tahun anaknya. Lalu dia bilang gini, Pak ingat saya Pak? Enggak. Saya bilang, Yesus baik. Oh ya kamu. Nah ini loh Pak, anakku perempuan ini sudah 7 tahun. Sempurna loh Pak. Hebat ya Pak Tuhan. Yesus baik ya Pak. Ya memang baik. Saya bilang, hebat Yesus itu. Sembuh. Nah perempuan sampai sekarang. Jadi saudara tahu, jangan berjalan dengan pikiran. Tapi berjalanlah dengan imanmu. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu memelihara kamu dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Percaya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saya mengirim Iin itu tidak punya duit, saudara. Benar tidak punya duit. Mau pergi ke sana itu loh. Saya kurang sehari baru dapat duit. Tuhan tidak pernah terlambat. Besok mau berangkat, baru ada duit. Duit buat Iin di Belanda berapa? Cuma sebulan. Bulan depan bagaimana? Tidak tahu. Mana diturunkan tiap hari. Secukupnya. Cukup sebulan ya wis toh. Bulan depan urusan dia. Dia tidak pernah terlambat. Ternyata 7 tahun sekolah selesai. Tidak pernah dia kekurangan. Bahkan di sana bisa beli mobil lagi. Loh, Iin di sana itu beli mobil loh. Pakai mobil dia. Beli mobil. Maka dari itu saudara, berjalanlah dengan iman. Bersyukur. Karena Tuhan itu baik. Ya toh, ayat hafalan tadi ngapal enggak? Yang datang lambat itu enggak dapat hafalan, ayat hafalan tadi. Mazmur berapa tadi? 107 ayat 1. Apa katanya? Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Dan itu apalin. Yesus itu baik, saudara. Bersyukur senantiasa. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Dia luar biasa. Allah yang luar biasa. Tidak usah takut, cobalah. Itu dilatih dari perkara kecil hari demi hari. Jangan mikir. Kalau kamu mulai membayangkan melalui pikiran, tolak. Karena itu yang membuat kamu takut, khawatir. Itu namanya apa? Sangkal diri. Percaya kepada dia. Jangan kasihan diri sendiri. Kalau kamu bayangin, itu mulai kasihan diri sendiri. Karena bakal kamu ketakutan. Kamu khawatir. Tapi kalau kamu percaya, Yesus tidak pernah terlambat. Dia janjinya ya dan amin. Pandang firman, tiang api. Pandang Roh Kudus, tiang awan. Maka kamu akan dituntun kepada dalam jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar. Engkau tolong Tuhan. Kalau mereka sadar. Dan mereka pada hari ini berkata, Tuhan, aku mau. Meskipun aku tahu ini susah. Dan tanpa pertolongan-Mu, aku tidak akan sampai. Tapi aku mau Tuhan. Yang dibutuhkan Tuhan, saudara. Saudara itu mau. Rela. Dan Tuhan yang akan bertindak untuk saudara dan saya. Dengan kekuatanmu sendiri kamu tidak akan mampu.
Karena kamu terpengaruh oleh situasi di sekitar kamu. Tapi mulai sangkal diri. Jangan kasihan diri sendiri. Jangan membayangkan apa yang belum tentu. 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 Apa yang belum tentu.